Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Adinda Santi Diva, NIM 024 dari Agribisnis kelas D. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis biaya usaha tani padi di Desa Kacongan, Sumeneb. Topik yang akan saya bahas ada beberapa topik. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada klasifikasi usaha tani, yang ketiga ada input usaha tani padi, yang keempat ada analisis biaya, dan terakhir ada kesimpulan. Untuk pendahuluan sendiri, padi merupakan komoditas pangan yang penting dan digunakan sebagai makanan pokok serta sumber pendapatan bagi penduduk Indonesia. Salah satunya di Pulau Madura, tepatnya di Desa Kacongan, Sumeneb. Masyarakat di daerah tersebut banyak bergantung pada hasil panen padi karena kondisi lahan yang cocok untuk budidaya padi, yaitu memiliki lahan kering. Namun, dengan meningkatnya hasil panen juga diiringi oleh beberapa masalah yang dialaminya. Yang pertama itu kurangnya petani muda, yang kedua ada iklim yang tidak menentu, yang ketiga ada serangan hama, selanjutnya ada kurang aktifnya kelompok tani padi di daerah tersebut, dan kurangnya memperhatikan tentang biaya pengeluaran. Nah, masalah-masalah tersebut bisa diatasi oleh beberapa solusi. Yang pertama, harus adanya kontribusi pemerintah daerah mengenai kelompok tani yang ada. Nah, di sini kelompok tani harus diaktifkan kembali agar kelompok tani tersebut berperan aktif untuk membantu para petani dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh petani. Selanjutnya adalah ada pembasmian hama serta melakukan analisis biaya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi usaha tani. Ada 3, yaitu berdasarkan bentuknya, berdasarkan polanya, dan berdasarkan coraknya. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Di sini, berdasarkan bentuknya usaha tani padi yang dijalankan oleh narasumber yang telah saya wawancarai tergolong dalam 2 kategori. Yang pertama itu bersifat kolektif, di mana hal ini didasarkan pada hubungan yang terjadi antara petani dan pemilik lahan. Petani dan pemilik lahan melakukan perjanjian di mana petani menggarap lahan dan membiayai seluruh proses budidaya, kemudian hasilnya itu nanti dibagi 2 oleh pemilik lahan dalam bentuk natura. Selanjutnya, tergolong ke dalam jenis usaha tani kooperatif, di mana setiap prosesnya itu dikerjakan secara individual, yaitu dikerjakan oleh petani, tidak meminta bantuan kepada pemilik lahan, hanya beberapa kegiatan yang dianggap penting sehingga dikerjakan bersama-sama. Selanjutnya, berdasarkan polanya, di mana berdasarkan polanya, usaha tani yang dijalankan oleh Bapak Jafar ini tergolong dalam usaha tani khusus karena hanya mengusahakan satu komoditas, yaitu padi. Nah, berdasarkan coraknya, usaha tani yang dijalankan termasuk ke dalam usaha tani subsisten. Kenapa? Karena pertanian yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan petani dan keluarganya dan bersifat insentif. Selanjutnya, input usaha tani padi. Ada beberapa input, yang pertama ada lahan, yang kedua ada tenaga kerja dan teknologi, yang ketiga ada modal, dan yang terakhir ada benih pupuk dan pestisida. Untuk lahan yang digarap oleh Bapak Jafar sendiri ini kurang lebih sekitar 1,5 hektar, di mana lahannya ini milik orang dan tidak mengeluarkan uang untuk biaya sewa. Namun nanti hasilnya itu dibagi 2 oleh pemilik lahan. Selanjutnya ada tenaga kerja dan teknologi. Pengelolaan lahan penanaman ini menggunakan traktor, dan untuk proses panen ini nanti menggunakan kombin. Untuk modal sendiri ini seluruh modal pengeluaran itu berasal dari petani dan tidak dibagi 2 dengan pemilik lahan. Maksudnya, proses dari budidaya ini modalnya itu dari petaninya sendiri. Selanjutnya ada benih, pupuk, dan pestisida. Untuk benih yang digunakan oleh Bapak Jafar ini sekitar 30 kg. Untuk pupuknya itu menggunakan 2 pupuk, yaitu pupuk urea dan pupuk ponska. Dan yang terakhir itu menggunakan pestisida Nurela, yaitu racun ulat daun. Selanjutnya akan membahas mengenai analisis biaya usaha tani. Yang pertama itu ada biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha tani yang jumlahnya tidak mempengaruhi jumlah produksi usaha tani dan tidak habis dalam 1 kali produksi. Nah, biaya tetap yang dikeluarkan oleh Bapak Jafar ini dalam usaha taninya meliputi ada sewa traktor, ada sewa kombin, ada sabit, cangkul, jarum jahit, biaya pengolahan lahan, biaya penanaman, biaya pemupukan, biaya penyiangan,
penyusutan alat, biaya penyemprotan pestisida, dan tangki semprot. Untuk jumlahnya itu biaya sewa traktor itu ada satu kali proses. Nah, satu kali proses itu biasanya harganya 800.000. Untuk sewa kombinya itu satu kali proses itu sekitar 1.500.000. Untuk sabitnya ini menggunakan 5, harganya itu satu sabit itu 50.000 sehingga totalnya itu nanti 250. Selanjutnya ada cangkulnya ini satu, harganya itu 100.000. Terus ada jarum jahit menggunakan 2, jarum jahitnya itu harganya 5.000 jadi totalnya 10.000. Biaya pengolahan lahan ini kurang lebih 800.000, biaya penanaman 360, terus biaya pemupukan ini 150, biaya penyiangan 220, biaya penyusutan alat ini 70.850, total biaya penyemprotan 150, dan Bapak Jafar ini membeli tangki satu yaitu harganya 600.000 sehingga mendapatkan hasil 5.10.850. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah-ubah dan tergantung besar kecilnya jumlah produksi dan akan habis dalam satu kali produksi. Biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Jafar ini dalam biaya variabel, contohnya ada benih. Benih ini menggunakan 30 kg. Harga satuannya itu 10.000 sehingga mengeluarkan total harga itu 300.000. Pupuk urea ini sekitar berjumlah 5 karung. Totalnya per karung itu sekitar 115. Kenapa 115? Karena Bapak Jafar ini lumayan aktif di dalam kelompok tani sehingga harga yang dibeli dalam anggota kelompok tani di luar itu beda. Yang dibeli di dalam anggota kelompok tani itu lebih murah. Kalau sekitar beli di luar ini sekitar 150-an, namun ketika kita mengikuti kelompok tani, jadi harganya itu turun sekitar 115 ribuan. 5 karung jadi sekitar 575.000. Untuk pupuk Ponska sama seperti pupuk urea itu beli di dalam kelompok tani, yaitu 5 karung juga, harganya sekitar 125, sehingga totalnya itu 625.000. Terus pestisida itu menggunakan 2 botol, satu botolnya itu harganya 100.000, sehingga totalnya itu 200.000. Dan bensin ini digunakan ketika Bapak Jafar ini ingin pergi ke sawah untuk mengecek proses budidayanya. Itu menggunakan sekitar 2 liter per liternya itu harganya 10.000 sehingga totalnya 20.000. Untuk karung ini termasuk biaya variabel dan jadi setiap proses per musimnya itu berbeda. Namun yang kemarin itu Bapak Jafar ini mendapat sekitar 75 karung. Sehingga karungnya itu membutuhkan 75, yang dimana harganya itu per karung 2.000 dengan total 150.000. Totalnya semua biaya variabel ini 1.870.000. Selanjutnya biaya implisit. Nah, biaya implisit ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh petani secara tidak nyata, namun tetap diperhitungkan. Biasanya biaya implisit ini biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Jafar sendiri yaitu ada sewa lahan. Sudah dijelaskan tadi karena sewa lahan ini bukan nyewa dalam bentuk uang, namun nanti dibagi hasil dalam bentuk natura, yaitu padinya langsung. Sewa lahannya itu kalau diibaratkan itu sekitar harga 7 juta, terus ada biaya tenaga kerja keluarga. Biaya tenaga kerja keluarga itu kayak ada biaya pengolahan lahan sebesar 150.000, biaya penyiangan 220, penyemprotan pestisida 150, biaya pengairan 200.000, dan biaya angkut itu 100.000, sehingga didapatkan hasil 820.000. Nah, selanjutnya ini ada biaya eksplisit, di mana biaya eksplisit ini merupakan
biaya yang secara nyata dikeluarkan oleh petani mulai dari persiapan lahan hingga proses pasca panen. Nah, biaya eksplisit yang dikeluarkan oleh Bapak Jafar ini adalah sewa traktor, sewa kombin, sabit, cangkul, jarum jahit, karung, tangki semprot, pupuk urea, pupuk panska, benih pestisida, tenaga kerja biaya pengolahan, tenaga kerja penanaman, tenaga kerja pemupukan, ada penyusutan alat, terus ada biaya penyiangan, terus ada biaya penyemprotan dan bensin. Nah, biaya eksplisit ini perpaduan antara biaya tetap dan biaya variabel, sehingga memperoleh hasil sebesar Rp6.900.850. Selanjutnya ada penerimaan. Di sini penerimaan diperoleh dari hasil perkalian antara harga jual dan hasil produksi. Nah, sebelumnya total produksi yang dihasilkan oleh Bapak Jafar ini dalam satu musim mencapai 2,5 ton atau sebesar 2.500. Mohon maaf, di sini kelebihan nolnya, yang benar adalah 2.500. Nah, 2.500 kg dengan harga jualnya itu sebesar Rp13.000, sehingga memperoleh penerimaan sebesar Rp32.500.000. Selanjutnya ada pendapatan dan keuntungan, di mana rumus pendapatan sendiri yaitu penerimaan dikurangi biaya eksplisit. Bisa kita lihat penerimaannya ini Rp32.500.000 dan biaya eksplisit ini Rp6.900.850. Nah, Rp32.500.000 ini dikurangi Rp6.900.850 sehingga mendapatkan hasil Rp25.559.150. Selanjutnya ada keuntungan. Rumus keuntungan di sini yaitu pendapatan dikurangi biaya implisit. Pendapatannya kan tadi diketahui 25.559.150, itu nanti dikurangi biaya implisit sebesar 820 hingga mendapatkan hasil 24.779.150. Nah, setelah memperhitungkan pendapatan dan keuntungan, selanjutnya kita akan memperhitungkan keuntungan bersih pemilik lahan dan penggarap lahan. Untuk rumusnya ini nanti ada keuntungan dibagi 2. Nah, keuntungannya ini 24.779.150 nanti itu dibagi 2 sehingga memperoleh hasil masing-masing yaitu Rp12.389.575. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, usaha tani yang dijalankan oleh narasumber yang telah saya wawancarai yaitu Bapak Jafar itu berdasarkan bentuknya tergolong dalam jenis kolektif dan kooperatif, berdasarkan polanya tergolong dalam jenis usaha tani khusus karena memproduksi satu komoditas yaitu padi, dan berdasarkan coraknya tergolong dalam usaha tani subsisten karena dikonsumsi sendiri. Rincian biaya yang dikeluarkan oleh responden ini sebagai berikut. Yang pertama ada biaya tetap dengan total pengeluaran 5.010 sekian, biaya variabel dengan total 1.870.000, biaya eksplisit dengan total 6.900.850 rupiah, biaya implisit dengan total 820.000, dengan total produksi mencapai 2,5 ton atau 2.500 kg. Petani memperoleh penerimaan sebesar Rp32.500.000 dengan pendapatan mencapai Rp25.559.150 serta mencapai keuntungan sebesar Rp24.779.150. Nah, sedangkan untuk kedua belah pihak itu masing-masing memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp12.389.575. Baik, cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.